Hai, selamat datang di Cito Film. Hari ini, saya akan menjelaskan film horor thriller berjudul Wall In. Saya peringatkan bahwa video ini full spoiler. Film dimulai dengan seorang gadis muda yang terjebak di antara dinding. Tidak lama kemudian, semen mulai mengalir di atasnya dari semua sudut. Gadis kecil itu tidak bisa pergi ke tempat lain, karena dia dikubur hidup-hidup di sana. Adegan berpindah ke 15 tahun kemudian. Seorang insinyur muda, Seam, baru saja lulus dari perguruan tinggi. Di pesta kelulusannya, ayahnya, seorang pemilik perusahaan pembongkaran, memberinya hadiah, pekerjaan mengawasi pembongkaran sebuah bangunan di antah berantah. Jika dia berhasil, dia akan menjadi asistennya. Tugas pertamanya adalah struktur arsitektur unik raksasa, sebuah apartemen gedung, yang terletak di antah berantah. Strukturnya adalah produk Joseph Mallestraza, seorang arsitek eksentrik yang terobsesi dengan arsitektur Mesir. Samantha tiba di gedung Mallestraza dan disambut oleh Mary, penjaganya. Dia tinggal bersama putranya, Jimmy, yang merupakan anak penyendiri. Seam memberitahu Mary bahwa dia akan tinggal di salah satu apartemen di gedung itu. Jimmy membawa tasnya ke apartemennya dan menjelaskan aturan bangunan. Dia harus menjauh dari lantai 8 karena itu milik Mallestraza dan atapnya karena terlalu berbahaya. Saat dia berjalan ke kamarnya, dia melihat sebuah ruangan berlabel Julie. Dia kemudian memasuki kamarnya, dan segera mandi untuk membersihkan dirinya. Kemudian pada hari itu, dia bertemu Mary dan bertanya padanya, "Berapa banyak orang yang masih tinggal di apartemen ini?" Mary menjawab bahwa hanya 4 orang yang tinggal di dalamnya. Mary dan Jimmy berada di gedung itu untuk menjaganya sampai hari kehancurannya. Semua penyewa lainnya telah diusir, tetapi 2 orang menolak untuk pergi. Keesokan harinya, Seam bersiap untuk menganalisis struktur bangunan. Seam bertugas memberikan laporan berapa banyak TNT yang dibutuhkan untuk merobohkan ini gedung. Dia harus menentukan titik pecah terbaik dan jenis bahan peledak. Beberapa jam kemudian, dia pergi ke minimarket untuk membeli makanan dan minuman. Karena penasaran, dia meminjam komputer untuk menelusuri sejarah gedung apartemen. Dia menemukan bahwa pada tahun 1993, ada serangkaian orang hilang. Ketika mereka akhirnya ditemukan, mereka dalam kondisi mengerikan. 16 orang, pria, wanita, dan anak-anak, disegel dalam kompartemen kecil di gedung, yang kemudian diisi dengan beton cair. Salah satu korbannya adalah sang arsitek sendiri Mallestraza. Seorang pekerja konstruksi awalnya disalahkan atas pembunuhan itu, tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah, meninggalkan kejahatan yang belum terpecahkan, dan pembunuhnya tidak diketahui. Kembali ke gedung, Seam kembali menandai titik pecah terbaik untuk merobohkan gedung, tapi dia terkejut ketika seorang pria berlari ke arahnya membawa kapak. Ternyata pria ini adalah salah satu penyewa yang masih tinggal di gedung ini dan menolak untuk pergi. Dan dia tidak senang dengan kehancuran gedung itu. Di malam hari, Jimmy diam-diam membawa Seam ke lantai 8, lantai terlarang. Jimmy memberitahu Seam tentang Mallestraza, arsitek bangunan, yang meninggal di dalam tembok. Dia memasuki sebuah ruangan dan menunjukkan padanya dinding tempat mayat Mallestraza ditemukan. Saat ditemukan, wajahnya hampir robek karena semen dan wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Ibunya, Mary, adalah orang yang akhirnya berhasil mengidentifikasi dia. Jimmy juga menginformasikan bahwa dari 16 korban, ada seorang anak kecil bernama Julie. Dia adalah anak yang ditampilkan di awal film. Dia juga anak yang tinggal di kamar yang dilihat Seam sebelumnya. Selanjutnya, Jimmy mengatakan kepadanya bahwa ayahnya juga salah satu korban. Dia kemudian melanjutkan untuk menunjukkan padanya dinding tempat ayahnya ditemukan. Lampu padam, dan Seam terjatuh karena panik dalam kegelapan. Kemudian, Jimmy mencuci lukanya dan mulai membelai pahanya. Menjadi jelas bahwa pria itu menyukainya, dan dia mencoba untuk mendekatinya, tetapi dia menyuruhnya untuk berhenti. Di malam hari, Seam, yang melihat ke cermin, melihat kaca di belakangnya bergetar hebat. Dia mengangkat cermin dan melihat darah mengalir keluar dari lubang. Tiba-tiba, Seam segera ditarik ke dinding, dan dia bangun dan menyadari bahwa dia sekarang terjebak di dalam. Sesaat kemudian, semen mulai mengalir di atasnya dari semua sudut. Dia tidak bisa pergi ke tempat lain. Saat dia mulai berteriak, dia bangun dari tidurnya. Ternyata dia mimpi buruk. Karena dia tidak bisa lagi tidur, dia berkeliaran di sekitar apartemennya. Tiba-tiba, sesuatu muncul tepat di depannya, mengejutkannya.
Namun, ternyata itu hanya pacarnya, Peter, yang ingin memberinya kejutan. Seam mengajak Peter melihat-lihat apartemen. Mereka diam-diam pergi ke lantai 8. Saat menjelajahi lantai 8, Seam dan pacarnya menemukan jalan rahasia di lantai. Seam turun, dan dia menemukan ruang rahasia. Ruangan ini akan memungkinkan seseorang untuk melihat salah satu apartemen secara diam-diam. Seam menyadari bahwa Jimmy telah memata-matai dia saat dia sedang mandi. Dia berbicara dengan Mary tentang hal itu, dan Jimmy, yang merasa malu, berjalan pergi. Malamnya, Peter berpikir bahwa Seam harus pergi besok, dan dia setuju dengannya saat Peter dan Seam menghabiskan waktu bersama malam itu. Jimmy menjadi cemburu pada mereka. Keesokan harinya, Seam mengemasi pakaiannya untuk meninggalkan apartemen. Dia juga menyiapkan laporan berapa banyak TNT yang dibutuhkan untuk merobohkan gedung ini. Sebelum berpisah, Jimmy meminta maaf kepada Seam karena memata-matai dia. Dia kemudian memberikan hadiah kepada Seam. Dia memberi Seam salinan jurnal Malestroza, arsitek gedung itu. Seam menyadari dari membaca jurnal bahwa harus ada ruang terbuka yang besar di tengah gedung. Jimmy pergi ke atap untuk mencari celah ke ruang tersembunyi. Namun, dia tidak kembali. Seam dan pacarnya mengikuti untuk mencari Jimmy. Mereka menemukan lubang besar di tengah gedung. Mereka mendengar Jimmy memanggil dari bawah lubang, dan mengatakan bahwa dia terluka. Seam menyuruh pacarnya menurunkannya ke lubang itu dengan tali. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar, tanpa masalah sama sekali. Tapi tiba-tiba, Peter ditembak oleh seseorang dengan besi tajam. Akibatnya, Peter meninggal berdarah di depan pacarnya, yang kaget melihat ini. Seam jatuh ke bawah. Seam terbangun di bagian bawah lubang. Anehnya, dia tidak sendirian di sana, ternyata ada orang misterius di sana. Yang mengejutkannya, pria misterius itu ternyata adalah Malestroza, sang arsitek, yang dia pikir telah mati terkubur di dinding. Ternyata selama ini dia terjebak di sana. Malestroza memegang radio. Dalam rekaman radio, ada suara Jimmy meminta bantuan, dengan kata lain, suara yang Seam dengar tadi sudah direkam sebelumnya oleh Jimmy sendiri. Tak lama, Jimmy mengiriminya surat dari atas. Dalam surat itu, tertulis bahwa Jimmy menahannya di sana sampai dia belajar untuk mencintainya. Jimmy kemudian mengirimkan laporan pembongkaran Seam kepada ayahnya dan menenggelamkan mobilnya ke danau. Ini semua dilakukan untuk menciptakan persepsi bahwa Seam belum pulang karena pergi berlibur dengan pacarnya. Kembali ke Poros, Malestroza memberitahunya sebuah hal yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah dalang di balik pembunuhan 16 orang, yang ditemukan terkubur di dinding. Malestroza percaya bahwa rahasia umur panjang monumen Mesir kuno adalah bahwa mereka melakukan ritual selama konstruksi yang melibatkan penguburan korban hidup di dalam tembok. Dia ingin bangunannya bertahan selamanya, jadi dia mengubur orang hidup-hidup di dalam temboknya. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa salah satu korban adalah suami Mary. Jadi, sebagai tindakan balas dendam, Mary memutuskan untuk mengurung Malestroza di lubang ini, selamanya sebagai tahanan. Mary juga membodohi semua orang dengan mengidentifikasi tubuh korban lain sebagai Malestroza. Semua orang percaya kebohongan itu dan mengira Malestroza telah meninggal, sehingga dia bisa menahan Malestroza sebagai tawanannya. Setelah hal yang mengejutkan ini, Jimmy kembali ke lubang dan mengirimkan kaset. Malestroza memutar rekaman itu, dan Jimmy mengatakan bahwa dia ingin melihat Seam dan Malestroza menari. Malestroza mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mematuhi perintah Jimmy. Jika mereka melakukan apa yang Jimmy inginkan, Jimmy akan baik kepada kita. Tetapi dia bisa menjadi sangat kejam dan imajinatif jika kita tidak mematuhi perintah Jimmy. Jadi, Seam pun setuju untuk menari. Tapi, saat Jimmy menyuruh mereka berciuman, dia menolak. Malestroza menariknya mendekat dan memaksanya untuk menciumnya. Setelah beberapa detik, Jimmy menyuruh mereka berhenti dan mengancam Malestroza untuk tidak menyentuh Seam lagi. Sebagai hadiah atas kepatuhan mereka, Jimmy mengirimkan sekeranjang makanan, air, dan radio dua arah. Dia memberitahu Seam untuk menyimpan radio bersamanya sehingga mereka dapat berbicara dan dekat. Malamnya, Mary datang ke atap. Seam segera berteriak meminta bantuan Mary. Mary sangat terkejut melihat Seam berada di lubang itu dengan Malestroza. Mary dengan marah memberitahu Jimmy bahwa tempat itu bukan untuk orang. Dan dia pun menyadari bahwa Seam harus tinggal di lubang dengan Malestroza, kalau tidak mereka akan melaporkan kejadian ini ke polisi, dan mereka akan membawa Mary pergi, dan Jimmy akan menjadi yatim piatu.
Sore harinya, ayah Seam dan tim pembongkarannya datang karena telah menerima laporan Seam mengenai apartemen ini. Dan mereka mulai memasang bahan peledak. Di tempat lain, Seam masih terjebak di dalam lubang itu dengan Malestroza. Seam terus merayu Jimmy berharap dia akan membebaskannya dan menyelamatkannya dari ledakan. Namun, usahanya tidak berhasil. Melihat ini, Malestroza menyuruh Seam untuk menghemat energinya. Malestroza kemudian menggali makam yang telah dirancangnya dengan beberapa pipa yang terhubung ke tangki semen. Malestroza percaya bahwa ketika tim detonasi mencoba merobohkan bangunan ini tidak akan hancur jika ada orang yang dikubur hidup-hidup. Malestroza memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gedung ini. Dia kemudian meminta Seam untuk membunuhnya. Dan Seam pun akhirnya membunuhnya, dan Malestroza berterima kasih padanya. Setelah dia jatuh ke makamnya, makam itu pun mulai diisi dengan semen. Sementara itu, di luar gedung, Mary membuat Jimmy tetap tenang saat orang-orang itu menyiapkan dan mulai memasang bahan peledak. Saat hitungan mundur dimulai, Jimmy mulai berubah pikiran. Dia meneriakkan nama Seam dan berlari menuju gedung. Ayah Seam menyuruh mereka menghentikan hitungan mundur. Di atap, Jimmy melihat ke bawah, dan ayahnya bertanya apa yang telah mereka lakukan. Jimmy kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah untuk bunuh diri, dan mendarat di sebelah Seam. Seam kemudian diangkat keluar dari lubang dan dimasukkan ke dalam ambulans. Mary ditangkap karena dia terlibat dalam penculikan Malestroza. Di akhir film, Seam menceritakan bahwa Malestroza membangun 27 gedung dan semuanya masih berdiri. Dia menganggap gedung apartemen ini sebagai mahakaryanya, dia tidak ingin itu dihancurkan. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gedung. Jadi, sebagai tanda penghormatan, bangunan ini tidak akan dibongkar dan akan tetap menjadi peninggalannya. Dan begitulah filmnya berakhir. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.